Hai guys, kembali lagi di podcast Nami bareng aku Deswita dan aku Miska. Hari ini kita bakal bahas salah satu hal yang sering bikin siswa anak DKV kepikiran banget. Masa depan setelah lulus bisa jadi apa aja sih? Nah bener banget, jadi biasanya kan di jurusan DKV tuh pada mikir nanti kalau lulus tuh dapat kerja apa. Terus nanti misal mau kuliah mau ngambil jurusan apa ya, masa mau DKV lagi kan pasti mereka kan bosen gitu. Nah makanya kita hari ini mau membahas tentang itu. Miss, semisal nih ada orang yang nanya ke kamu jurusan DKV tuh belajar apa aja sih, kamu biasanya jawab apa sih itu? Biasanya aku jawabnya sih belajar gambar gitu, padahal aslinya tuh nggak cuma gambar doang. Nah iya kan, orang suka mikir DKV itu cuma anak yang jago gambar, padahal kita belajar banyak hal. Misalnya desain grafis, terus fotografi, videografi, animasi, bahkan bikin branding juga. Nah bener banget, waktu awal aku masuk tuh aku mikir bakalnya gambar terus sih. Ternyata ada juga pelajaran software kayak Photoshop, Illustrator, dan Premiere Pro. Dan ternyata ada juga teori komunikasi visual, kayak gimana sih bikin desain biar orang lain ngerti maksudnya, itu yang bikin beda sama seni murni. Ya, contoh kecilnya aja bikin poster kegiatan sekolah. Kita nggak asal pilih warna sih, tapi mikirin target audiensnya siapa, biar pesannya nyampe. Di kesannya anak DKV tuh kayak problem solver juga ya, kita cari cara biar pesan kita nyampe lewat visual. Ngomongin soal poster sekolah, aku pernah juga pengalaman lucu. Jadi waktu kelas 10, aku kebagian bikin poster lomba 17 Agustus. Oh iya, aku inget sih kalau yang itu pas waktu kelas 10 dulu. Iya kan, nah aku desainnya awalnya tuh ribet banget. Pernah elemennya pas dikasih lihat ke guru katanya malah bikin pusing. Terus akhirnya aku revisi jadi lebih simpel. Dari situ aku belajar sih, ternyata lebih banyak enggak selalu lebih bagus. Ya, aku juga pernah bikin logo buat tugas. Aku niat banget bikin yang unik. Teman-teman bilang malah nggak kebaca. Jadi aku sadar, desain itu bukan buat pamer skill, tapi buat komunikasi. Dan aku juga pernah fotografi produk, cuman modal HP sama kardus bekas. Aku bikinnya tuh kayak mini studio. Aku taruh lampu belajar, terus aku foto produknya, makanan kecil. Ternyata hasilnya jadi oke banget. Keren, itu bukti kalau anak di kafe bisa kreatif walau alat terbatas. Jadi jangan minder kalau belum punya kamera mahal atau laptop canggih. Nah, sekarang kita bakal bahas masa depan anak di kafe. Menurut kamu, Miss, peluangnya tuh gimana sih? Nah, sekarang kita akan bahas masa depan anak di kafe. Menurut kamu peluangnya gimana sih, Des? Kalau menurut aku luas banget sih. Kita bisa jadi desainer grafis, terus fotografer, animator, videografer, UI atau UX designer, content creator, bahkan ilustrator. Iya, dan bukan cuma kerja di kantoran, banyak banget desainer freelance yang bisa dapat klien di mana saja, bahkan di luar negeri. Betul, apalagi sekarang dunia digital makin berkembang. Semua brand butuh visual buat media sosial, itu peluang buat kita. Dan jangan lupa ada juga peluang buat bikin usaha sendiri, kayak buka studio foto, terus jasa desain logo, atau bahkan bikin brand clothing sendiri. Betul, jadi sebenarnya anak di kafe itu bisa banget jadi future creator yang mandiri. Nah, ngomongin masa depan nggak bisa lepas dari tren teknologi. Bener, sekarang ada AI, terus ada VR atau AR, terus ada juga desain UI atau UX buat aplikasi. Kadang suka ada yang takut sih, nanti desainernya diganti AI. Nah, tapi menurutku enggak segampang itu sih. AI kan cuman itu ya, alat, tetapi bantu manusia buat bikin kreatif. Nah, iya, justru kita bisa manfaatin AI buat mempercepat kerja. Jadi bukan saingan tapi partner. Dan kalau kita bisa beradaptasi sama tren kayak gini tuh nilainya tambah banget dan buat jadi victorial creator. Oke, sekarang kita kasih tips buat teman-teman yang juga anak DKV atau yang baru masuk ke jurusan DKV. Tips pertama, jangan remehin dasar, sketsa, teori warna, komposisi, itu pondasi semua karya. Tips yang kedua, rajin kumpulin portofolio, bisa dari tugas sekolah, lomba, atau bahkan karya pribadi. Portofolio itu kunci buat kuliah atau kerja nanti.
Tips ketiga, jangan pernah takut gagal. Kalau karya kita dikritik, jangan baper, tapi anggap aja itu masukan buat berkembang. Nah, dan tips yang terakhir, nikmati prosesnya, jangan cuma fokus ke hasil, tapi juga belajar menikmati setiap langkah bikin karya. Nah, dari obrolan kita hari ini, kita bisa tarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, intinya masa depan anak DKV itu luas banget, bisa kerja di banyak bidang, bisa freelance, dan bahkan bikin usaha sendiri. Yang kedua, dari pengalaman kita, jangan takut mulai dari yang kecil. Entah itu bikin poster sekolah, foto produk sederhana, atau tugas animasi. Itu semua awal yang bisa bikin jadi besar. Terus yang ketiga, yang paling penting nih, konsisten. Karena futur kreator itu bukan yang paling jago, tapi yang paling nggak gampang nyerah. Oke, mantap banget. Itu dulu ya obrolan kita, guys. Semoga kalian ngerti ya sama tips kalian deh, tips-tips dari kita buat kalian yang baru mau masuk ke jurusan DKV. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Audio Jungle.